wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Qala babul hassi ala huduril jama'ati bis subhi wal isya'i. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu rawahu Muslim. Wa bi riwayat Tirmizi an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyami lailah. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Babul hasih, ini suatu bab pada menyatakan anjuran, suruhan atau anjuran. Ala huduril jama'ati, atas menghadiri jamaah, maksudnya sholat jamaah. Ini satu bab pada menyatakan anjuran untuk menghadiri sholat jamaah fi subhi wal isya'i, pada sembahyang subuh dan isya. Jadi sangat dianjurkan untuk menghadiri sholat jamaah di waktu sholat subuh dan sholat isya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Utsman bin Affan, ini khalifah yang ketiga, merupakan menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan qala, ia berkata, kata Sayyidina Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Utsman bin Affan. Sabda baginda Rasul, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa saja yang sembahyang isya dengan berjamaah, ini yasmilu qalilul jamaah, itu melengkapi walaupun sedikit jamaahnya itu, imamin wa ma'mun, imam maupun makmumnya. Jadi siapa saja yang sembahyang isya dengan berjamaah, maka nama qoma nisfal lail, maka seolah-olah ia sembahyang setengah malam. Kalau sembahyang isya berjamaah, seolah-olah sembahyang malam setengah malam. Ai bi salatit tahajud katanya, seolah sembahyang tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin,
Dan siapa saja yang sembahyang subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seolah-olah ia sembahyang malam semuanya, semalam penuh. Kalau sembahyang subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah ia shallal laila kullahu, sembahyang malam semuanya, seluruhnya, semalam penuh. Maksudnya seolah-olah dia sembahyang malam dari tenggelam matahari sampai subuh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayat Tirmizi, katanya, dan pada riwayat Imam Tirmizi, an Utsman radhiyallahu anhu, sama sanadnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, qala, ya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin. Ini yang diriwayatkan Imam Tirmizi, berasal juga dari Utsman bin Affan. Man syahidal isya'a, siapa yang menghadiri sembahyang isya, fi jama'atin, dalam berjamaah, sembahyang isya berjamaah, kana lahu qiyamu nisfil lailah, adalah baginya dia seperti sembahyang, berdiri sembahyang setengah malam. Ai mislu sawabahu, katanya, pahalanya seperti sembahyang setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr, dan siapa yang sembahyang isya dan sembahyang fajar, artinya sembahyang subuh, fi jama'atin, dalam berjamaah, kana lahu qaqiyami laila, adalah baginya seperti dia berdiri sembahyang semalam. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan dan sahih, ya di bawah tingkatan hadis sahih. Yang pertama itu kan Sahih Muslim. Hadis yang kedua, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Hurairah, walau ya'lamuna, dan jikalau mengetahui, ainas, katanya, jikalau orang-orang itu mengetahui, ma fil atmati wasubhi, apa yang ada di dalam sembahyang isya dan subuh, ay ma fi suhuri jama'atihi, katanya, minal ajril azim, apa yang
terdapat dalam menyaksikan, menghadiri berjamaah salat isya dan subuh daripada pahalanya katanya. La atauhuma, niscaya manusia itu akan mendatanginya. Sembahyang isya dan subuh itu dalam berjamaah. Walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dengan cara merangkak. Ande nek tahu nasib manusia mandi senang berembir dengan kelebihan sembahyang isya dan subuh berjamaah, pasti dah kat naik rumah masih mesti nak litu lah aja salat jamaah isya dan subuh. Maksud itu dia tak pengumuman masih ikut tadi. Masih cekat lampak, masih sehat kalau abot henu. Ia penyakit penyakit. Ia penyakit dengan sehat. Abot. Mudah sakit wanita. Sadari. Kemelek kalau berjamaah. Dewan kan tahu lampak. Dia masih tahu lampak dia dah melek. Apa? Malas. Kasal. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa qad sabaqa bi tulihi. Dan sebenarnya telah berlalu panjangnya hadis begini. Wa anhu, dan hadis yang ketiga dan dari Abi Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun, tiada satu sembahyang, laisa salatun, tiada satu sembahyang, askala, yang lebih berat, itu arti askala, yang lebih berat, alal munafiqina, atas orang-orang munafik. Jadi tiada satu sembahyang yang paling berat dihadapi oleh orang-orang munafik itu min salatil fajri wal isya, selain daripada sembahyang subuh dan sembahyang isya. Ia paling berat terhadap orang-orang munafik. Angkat langah. Lamun zuhur, asar, maghrib kadang-kadang masih segar, kejelu malik karena ada munafik ni kan. Dia bentuk pegawaian dia kira menggitak-gitak yurau, memperlihatkan. Ada yang start serius entan gawe entan pati. Dari lamun sembahyang subuh dan isya berat hati, malas. Walau ya'lamuna fihima, dan jika ia ketahui ma fihima, apa yang ada pada kedua sembahyang itu, subuh dan isya, bagaimana besar pahalanya. La atau huma, pasti niscaya mereka akan mendatangi keduanya, salat isya dan subuh, walau habwa, walaupun dengan merangkak. Lagu memang berat, berat munafik. Iman jadi adik munafik masih berat. Ini kenyataan, ini kenyataan. Ya, saya lihat dalam baginda Rasul kan
bertebaran ndek basir dari Nabi bersabda fardu ain lagu seolah-olah fardu ain tentang terlaksana salat jamaah niki. Jadi setiap muslimin sabalighin pasti ini berjamaah. Ada munafik niki ya sulit tersebut nggak berat ini pandangan muttafaqun alaih. Hadis niki riwayat Imam Bukhari Muslim. Lanjutnya babul amri, ini suatu bab pada menyatakan perintah. Dari hadis Nawawi niki ada 3 hadis di sini. Makin niki bab perintah bil muhafazati dengan menjaga, memelihara ala salawatil makdubati atas sembahyang yang diperdukan allati kataballahu ay faradaha ala ibadihi, sembahyang yang dipardukan Allah, sembahyang yang Allah pardukan terhadap hambanya. Jadi perintah untuk menjaga, memelihara atas sembahyang yang pardu. Wan nahyi dan larangan al akidi yang dia secara keras, larangan keras. Wan nahyil akidi dan larangan keras. Wal wa'idi dan ancaman. Kalau wa'ad itu kan berita yang menyenangkan. Kalau wa'id itu berita yang menyusahkan. Artinya ancaman. Wal wa'idi dan ancaman asyadidi yang keras. Bitarkihinna pada meninggalkannya. Ai awahidatum minhunna katanya. Salah satu dari sembahyang diperlukan itu sangat diancam dengan ancaman yang keras pada meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhu ala salawati, peliharalah atas sembahyang, aidawamu, berkekalan, jangan ditinggalkan. Ala salawati atas sembahyang ail mafrudat, sembahyang yang dipardukan. Peliharalah atas sembahyang-sembahyang yang dipardukan. Wassalatil wusta, dan sembahyang wusta, sembahyang asar itu, sembahyang wusta itu. Sembahyang wusta, sembahyang asar, sembahyang di tengah hari, sembahyang asar itu wusta. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tabu, maka jika mereka bertobat, ay minal kufri katanya, orang-orang kafir itu jika bertobat, wa aqamus salata, dan selalu mendirikan salat, wa atuz zakata, dan menunaikan zakat. Jadi
jika orang-orang kafir itu tobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan atas perjalanan mereka. Jadi dia ganggu Malik. Namun tobat, rajin sembahyang, mengeluarkan zakat, terdoa. Nah, seolah begitulah firman Allah. Bakhallu sabilahum, maka beri kebebasan perjalanan mereka. Kasairil mukminin, seperti orang mukmin yang lain. Sadu antara jadi dengan tobat dan mendirikan sholat dan zakat, wah Islam, wah terdepan. Wa ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya, kata Ibnu Mas'ud, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yebasen Ibnu Mas'ud. Nabi sementanyakan, ayyul a'mali afdal, apakah perbuatan yang paling afdal? Ya muntunasa, si Ibnu Mas'ud juga baginda Rasul. Ya Rasulullah, Nabi pegawai paling afdal, ay aksaru sawaban indallahi ta'ala, katanya, yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Itu apa perbuatan yang paling besar pahalanya? Qala, Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha. Pertama, yang paling afdal perbuatan itu sembahyang atas waktunya. Ai adau habi, katanya, menunaikan salat di dalam waktunya. Jangan sampai keluar waktu. Ini yang pertama. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, aku katakan, summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Setelah sembahyang tepat waktu, kemudian apa lagi perbuatan yang paling afdal? Qala, Rasul bersabda, birrul walidaini, berbakti, berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, dari berbakti ke ibu bapak niki adalah di bawah sembahyang. Itu sabda Rasul. Pertama, yang paling afdal adalah sembahyang pada waktunya. Kemudian jawaban Rasul yang kedua, setelah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu, katanya lagi Ibnu Mas'ud, aku katakan lagi, summa ayu, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Setelah itu maka berjuang fi sabilillah. Berjuang fi sabilil khair. Sabilullah itu banyak ulama yang mengartikan sabilul khair. Selain ulama al-kafal, kan, kata dalam Fathul Mu'in itu qaulu ta'ala fi sabilillah
Ya la yajibul qasru alal jihad katanya. Firman Allah dalam asnaf yang 8 yang boleh menerima zakat fisabilillah itu tidak boleh diartikan sekedar orang yang berjuang berperang saja. Walaki yastamilu fisabilillah khair katanya. Harus melengkapi jalan-jalan kebaikan. Kabinahil masajid katanya, bangun masjid, wal madaris, madrasah, perbaiki jalan, banyak itu buku jalan kebaikan. Itu termasuk jihad fi sabilillah. Segala guna perang doang. Aran jihad jadi yang lumum dit mau jadi. Dit mau jarin gaya saran berjihad niki. Memang zaman sahabat jihad niki artinya adalah berperang. Makin juga ada narak dan berperang. Aman. Ya berjuang untuk meninggikan kalimatullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab.